menikah, dan insya Allah kami juga siap untuk dititipi CV. Insya Allah siap. Nah, insya Allah siap nanti untuk misalkan ada teman-teman di sini yang sudah siap menikah, terus siap melalui jalur ta'aruf, nanti insya Allah ada bimbingan dari kami. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa langsung disampaikan Ustaz. Monggo Ustaz, 1 dan 4 kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma washrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Mabadu ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dalam rahmat berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bagi hari ini dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, Islam dan iman, kita semuanya kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas, mengkaji satu di antara banyak syariat dan ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita dikumpulkan lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika sebagian sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka curhat kepada Rasulullah. Kebetulan sebagian sahabat yang curhat ini adalah sahabat yang memang dari segi finansial pas-pasan. Mereka matur curhat kepada Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah borong pahala. Yusallun kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah karena punya kelebihan harta, sedangkan kami enggak. Ini gimana Rasulullah? Kami iri sama mereka. Kok mereka bisa borong pahala, terus kami gimana? Maka Rasulullah kemudian menjawab curhatnya para sahabat beliau, bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dengannya kalian bisa mendapatkan pahala sedekah? Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya setiap tasbih, setiap takbir, setiap tahmid, setiap tahlil
amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada nilai sedekahnya. Kemudian ditutup oleh Rasulullah SAW, wa fi butni ahadikum sedekah. Pada, mohon maaf, kemaluan salah seorang di antara kalian ada nilai pahala. Nah, sahabat kemudian bertanya pada Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa lahu fiha sadaqah. Rasulullah, wa yakunu lahu fiha ajrun. Rasulullah, mana mungkin orang melampiaskan syahwatnya tapi malah dapat pahala? Maka Rasulullah kemudian menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Bukankah kalau orang itu melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa. Demikian pula kalau orang itu melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya mindset yang benar, kalau kita punya pemahaman yang utuh, kalau kita ngerti betul makna lain daripada pernikahan di luar dari apa yang mungkin selama ini menghantui pikiran kita, menjadikan pikiran kita yang biasa kita pakai memandang ke depan itu jadi berkabut. Insya Allah kalau kita paham betul terhadap hadis ini atau makna-makna yang lain, esensi yang lain daripada pernikahan, maka kita akan menganggap dan memosisikan nikah ini sebagai gerbang untuk masuk pada fase baru dari kehidupan kita, bukan fase baru menjalani kehidupan yang penuh dengan nestapa dan kesengsaraan, bukan. Gak bebas lagi, mau jalan-jalan gak bisa, mau upload foto gak boleh, mau ini itu jadi terkekang dan seterusnya dan lain sebagainya. Tapi itu tadi dimaknai sebagai gerbang, pintu awal menuju fase kehidupan baru yang penuh dengan pahala. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa satu suapan yang kau masukkan dalam atau pada mulut istrimu itu ya ambil itu bernilai sedekah, bernilai pahala. Bahkan disabdakan oleh Rasulullah itu lebih baik daripada dinar dan dirham yang kau infakkan di tempat yang lain. Kan seperti itu. Belum lagi kalau kita membaca riwayat-riwayat atau keterangan-keterangan yang lain tentang bagaimana memang kehidupan dua orang yang sudah terikat dalam ikatan suci yang sah, yang halal, itu ya isinya pahala dan pahala, ganjaran dan ganjaran. Nah, cuma memang kenapa kok orang itu takut kemudian untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dalam hal ini pernikahan itu tadi. Kalau laki-laki biasanya takutnya, khawatirnya itu takut nggak bisa ngidupin istrinya, takut nggak bisa merawat, melindungi istrinya, takut nanti kalau punya anak nggak bisa menghidupi anaknya dan seterusnya. Kalau yang perempuan, yang akhwat, kadang takut itu timbul karena mungkin melihat video berita tentang KDRT misalkan, atau melihat
fenomena seorang perempuan yang setelah menikah punya anak kemudian mengalami stres dan sebagainya. Nah, kalau yang dilihat, yang didengar, yang disimak hanya sisi-sisi yang negatif saja, maka boleh dan bisa katakan bahwa mereka yang menjalani pacaran bertahun-tahun kemudian menikah, ada nggak yang pernikahannya baru sebentar kemudian bubar? Ada. Ada nggak pasangan yang nggak pernah pacaran sama sekali? Memang dari awal prosesnya itu pure, murni ta'aruf, tapi usia pernikahannya pun nggak awet, sebentar kemudian bubar. Ada banyak. Ada. Pun sebaliknya. Jadi memang gini ya teman-teman ya, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh disebut, nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan ketika kita menikah dengan seseorang itu kemudian karena dia bla 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 kemudian pasti rumah tangga pernikahan akan langgeng, akan awet. Itu nggak ada jaminan. Dari sudut pandang ikhwan pun sama. Kalau saya nikahnya dengan seorang akhwat yang rutin ngaji, dia orangnya sudah hijrah, sudah solehah, nanti rumah tangga akan menjadi awet, tentram, bahagia selamanya. Nggak ada jaminan, tidak ada jaminan. Tapi setidaknya sebelum menikah, ketika kita memenuhi usaha dan upaya kaumiyah, usaha-usaha ikhtiari, setidaknya kita sudah berupaya supaya nanti kekhawatiran setelah menikah itu menjadi minim, atau bahkan ya kita upayakan supaya setelah menikah itu memang betul-betul tidak ada. Tapi kayaknya kok nggak ada, ya nggak ada itu nggak ada. Ya nggak ada itu nggak ada, ya ada aja. Karena memang pernikahan itu menjanjikan taman bunga, yang menjanjikan keindahan dan pesona lautan yang begitu memikat. Tapi harus kita ingat bahwa di taman bunga itu ada jenis bunga-bunga tertentu yang tangkainya pohon yang dipenuhi dengan duri. Lautan itu tidak selalunya tenang, tidak selalunya indah, elok dipandang. Kalau kita mantai sore hari, sunset, wah begitu indah, memesona kan itu, asik sekali. Tapi kan lautan nggak selalunya tenang seperti itu ya. Ada ombaknya, kadang ada badainya, kan seperti itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita lakukan, baik yang sudah menikah apalagi yang belum menikah, itu ya belajar, terutama belajar apa? Belajar melihat fenomena. Kalau yang ikhwan ya belajar tanggung jawab, kan itu, melihat keluarga atau rumah tangga, belajar ketika menghadapi seorang perempuan yang bla bla, nanti cara nyikapinya bagaimana. Kalau seorang perempuan itu begini, nanti nyikapinya bagaimana. Yang akhwat pun sama, belajar melihat fenomena, menghadapi laki-laki yang seperti ini itu gimana caranya. Kalau sedang seperti ini gimana caranya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang seperti yang pada seri ke-7 kemarin sudah kita bahas, bahwa menikah itu artinya apa? Ya banyak memaafkan, banyak memaklumi, banyak minta maaf dan banyak minta dimaklumi. Ya seperti itulah namanya memang pernikahan. Gak ada yang kemudian clear sama sekali itu kok, kayaknya gak ada. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah Ibunda Aisyah, ini mungkin sebagian sudah tahu ya, Ibunda Aisyah itu pernah ketika Rasulullah SAW ke Amon itu berarti ya sebagian sahabat itu bertamu di rumah beliau. Itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu banting piring sampai pecah. Ini Rasulullah SAW karena cemburu.
Ibunda Aisyah cemburu kepada Sayyidah Hafsah, kalau tidak salah ingat saya. Itu Rasulullah SAW. Umar bin Khattab juga sama kan, kisahnya masyhur sekali. Ada seorang laki-laki yang ingin curhat kepada Umar bin Khattab, mencurhatkan istrinya yang Masya Allah, siaran radio itu nggak pernah berhenti, ngomel terus, remeknya minta ampun. Pengen datang ke rumahnya Umar bin Khattab untuk curhat, untuk minta supaya dinasihati gimana solusinya. Begitu sampai depan rumahnya Umar bin Khattab, laki-laki ini mendengar dengan telinganya sendiri Umar bin Khattab sedang diomelin oleh istrinya. Dan Umar bin Khattab diam. Wah, iso. Umar bin Khattab kerasa sing ngono wae gitu oleh istrinya. Akhirnya kemudian balik kanan. Nah, ini ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut atau kekhawatiran kita terhadap pernikahan itu kan memang sering timbulnya karena tadi itu melihat fenomena-fenomena, melihat pengalaman orang lain dan seterusnya. Kalau laki-laki juga sama, khawatir sekali. Wah, ya sekarang gajiku tiap bulan 1,5, ini aja aku nggak bisa nabung, habis buat beli kuota, buat beli bensin, buat ini itu dan sebagainya. Nah, nanti kalau udah nikah terus gimana? Berdua, aku sendiri aja nggak cukup segitu. Nanti kalau berdua terus gimana? Mikirnya gitu terus. Akhirnya apa? Ya nggak nikah, nunggu gajinya 15 juta. Lalu ketika gajinya 15 juta dihitung lagi, katanya cukup. Ya tidak bakal cukup akhirnya. Tidak bakal cukup. Banyak kok cerita teman-teman itu ya sebelum menikah, ya segitu-gitu aja. Kalau saya pribadi di dunia pesantren kan, namanya ustadz di pondok pesantren itu berapa sih? Kan gitu. Gak ada yang UMR itu, gak ada. Tapi ya punya istri, punya anak, cukup anak-anaknya hidup sampai sekarang, ada sekolah, kan cukup. Gitu. Jadi kadang kita itu sempit sudut pandangnya, menganggap bahwa Allah itu akan memberikan rezeki dan karunia kepada kita sama ketika kita sendiri dengan ketika nanti kita berdua. Padahal kan beda. Kita aja kalau mau ngasih jajan ke adik kita yang TK sama yang SD itu sama atau beda? Yang mesti beda. Adik kita yang masih SD dengan adik kita yang sudah kuliah, itu kalau kita mau ngasih jajan atau uang jajan itu sama atau beda? Ya, mesti beda. Jadi hukum single itu nggak bisa disamakan dengan hukum ketika sudah menikah, sudah berumah tangga. Dan yang ngeri itu ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa orangnya tidak menikah karena takut fakir, takut nggak bisa hidup, falaysa minna. Dalam satu redaksi, dalam satu riwayat disebutkan itu, falaysa minna, maka bukan golongan kami, sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis ini disebutkan faqad asaqduna billah, sungguh dia telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya jelas, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah para perjaka, para perawan di antara kalian. Kalau mereka itu fakir, maka dengan nikah itu nanti Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Itu ayat surat An-Nur, jelas sekali. Makanya disebut faqad asaqduna billah, sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut karena lihat fenomena. Yang kedua, takutnya karena
apa ya, karena imajinasi yang negatif. Imajinasi yang negatif dalam arti ya tadi, nanti kalau nikah itu nanti nggak bisa ini itu, nggak bisa dan lain sebagainya dan seterusnya, nanti jadi nggak bebas, nanti aku jadi, mohon maaf, nanti diperbudak sama suamiku misalkan, kan gitu. Aku yang suami, wah nanti aku iso mancing meneh, biasanya mancing rak ono sing munggah iki gandeng di bojo kayak mancing, ya main di mau nongkrong jadi nggak bisa nongkrong lagi ya, biasanya mabar sama temen-temennya jadi nggak bisa mabar lagi misalnya, yang biasanya berangkat kajian itu bisa leluasa berangkat sendiri, nyiapkan sendiri, nanti karena udah berdua jadi susah. Atau punya bayangan lagi-lagi mengajak kepada orang lain, loh kayak lo bernikah malah jadi jadi ngelokro ngaji nih, nanti aku takut kalau habis nikah malah ngelokro kayak yang itu, terus gimana, mending jomblo aja biar tetap bisa rajin ngaji, kan gitu. Kadang kan ada juga yang punya pikiran atau punya kekhawatiran seperti itu. Makanya seluruh proses sebelumnya yang sudah kita bahas di seri-seri yang sebelumnya itu memang diupayakan betul. Ada satu nasihat ketika proses ta'aruf itu, background dari calon pasangan itu harus betul-betul clear. Jadi diriset, diteliti sampai betul-betul mendetail, kan gitu. Ini dia ini sudah merdeka belum emosinya, dia sudah selesai belum dengan dirinya sendiri, kan gitu. Kalau ternyata kedapatan dia ketika emosi suka main tangan, plaklok ya harus dipikir ulang. Walaupun kelihatannya soleh, pakai koko, pakai jubah, pakai peci, rajin sholat, tapi kan soal pelampiasan emosi kan tidak selalunya 1 tambah 1 sama dengan 2, kan itu. Bisa jadi memang rajin sholat, soleh orangnya, tapi ketika emosi berkata kasar, main tangan, dan seterusnya. Dari pihak ikhwan pun sama, kan gitu. Di riset, ditelusuri, ini akhwat ini sudah merdeka atau belum emosinya. Jangan-jangan dia tipe perempuan yang punya anggapan bahwa ibunya itu masih hutang pendidikan kepada dia, hutang kepengasuhan kepada dia, sehingga dia itu sukanya menang sendiri, sukanya tidak mau dikasih masukan dan seterusnya, kan gitu. Makanya memang diantara yang harus jadi pertimbangan dan harus disiapkan betul, yaitu harus merdeka emosi, selesai dengan dirinya sendiri. Nah, kalau boleh diilustrasikan, dulu ketika belum lancar naik motor, takut nggak naik motor ke jalan raya? Takut. Kenapa? Karena belum lancar naik motornya, kan gitu. Atau gini, kita mau ke area kota, di mana umumnya di area kota itu ada pak polisi. Kita tidak pakai helm, motor kita bodong, lampunya mati. Mau ke kota, takut apa enggak? Takut. Khawatir apa enggak? Khawatir. Kenapa? Karena perlengkapannya belum lengkap, kan itu. Tapi begitu helm ada, lampu nyala, surat-surat komplit, ya pede. Ke kota pede, ke tempat kok malah itu. Karena kelengkapannya sudah disiapkan. Maka yang berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus membiasakan diri untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ya tadi itu, bahwa tidak ada lautan tanpa ombak, itu tidak ada. Tidak ada tidak ada kehidupan yang mulus. Hatta jalan tol pun ya kadang ada gerindelnya, ya mas ya.
Nah iya, ada gerenjelnya, kadang ada budik, nah yang gitu. Padahal jalan tol yang slogannya kan jalan atau jalur bebas hambatan, tapi yo faktanya nyatanya ada gerenjelannya kan seperti itu. Maka biasakan diri belajar untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat bahwa pernikahan itu tidak selalunya menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita menikah, motif kita menikah itu betul-betul tepat dalam rangka untuk istighfar, menjaga kehormatan diri, dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak mendapatkan kebahagiaan dunia, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wah, nanti terus gimana tak? Berarti sengsara terus. Ya tinggal gimana kita menyikapi nanti setelah menikah. Apa tidak boleh tak kita majukan hulu? Apa tidak boleh tak kita menceraikan istri kita? Ya memang mungkin. Ya kalau soal itu nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya nanti. Nah, kita bahas nikahnya dulu, jangan bahas cerainya dulu. Nah, cerainya ya nanti. Mau nikah harus bahas cerai kan jangan. Kan gitu. Jadi selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa asa antakrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kita suka terhadap sesuatu, tapi sebenarnya yang kita suka itu justru malah yang buruk untuk kita. Kan gitu. Bisa jadi kita benci terhadap sesuatu, tapi justru yang kita benci itu justru yang baik untuk kita. Khairun lakum. Dan terus cara ngukurnya gimana kan? Ya Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang tahu itu Allah. Kita ini tidak tahu. Seringnya kita ketemu O-nya itu setahun lagi, 2 tahun lagi, 4 tahun lagi. Ada yang lebih dari itu. Oh, jebule saya dulu itu gini-gini. Allah nyimpan hikmah yang luar biasa. Nyimpan hikmah yang luar biasa. Makanya jadi selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar untuk mengendalikan emosi, memerdekakan diri sendiri dalam tanda kutip. Selesaikanlah diri kita sebelum nanti kita menikah. Karena ketika sudah menikah itu kan bukan lagi soal saya, tapi kan kita. Makanya komunikasi musyawarah dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Jadi yang satu di kutub kanan, yang satu di kutub kiri. Dengan komunikasi, dengan musyawarah, harapannya yang kanan mau geser ke kiri, yang kiri mau geser ke kanan. Dan itu bisa terjadi, bisa terwujud kalau dua-duanya sama-sama sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jangan sampai aku orang tahu ini, kudune ini. Aku dia belum tahu rasanya ini, kudune ini dan seterusnya dan seterusnya. Janganlah hanya karena bayangan-bayangan hal sepele. Nanti kalau aku nikah nanti nggak bisa milih warna marmer untuk rumahku, nanti nggak bisa milih motif untuk gorden jendelaku, nanti nggak bisa ini itu dan seterusnya. Receh sekali. Kembali ke dulu itu bahwa menikah itu semata-mata karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kita menikah. Nah, kalau mindset kita, tujuan kita tepat seperti itu, insya Allah kita akan terus berproses untuk melayakkan diri, menyiapkan diri. Dan seperti yang dulu sudah pernah kita bahas, yang disiapkan supaya kita layak dan pantas untuk menikah itu bukan hanya finansial. Yang lebih penting itu justru adalah mental dan ilmu. Mental yang sebelumnya hanya seorang jomblowati atau jombloan berubah menjadi seorang suami dan seorang istri.
di awal-awal sudah siap menjadi seorang suami dan istri, harus terus belajar lagi untuk siap menjadi seorang ibu dan seorang ayah dari satu anak. Sudah punya satu anak, nanti pun akan gitu lagi, menyiapkan diri, memiliki mental dan ilmu tentang bagaimana menjadi ayah dan ibu untuk dua orang anak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini baru kita zoom dari sudut pandang dua orang saja, belum kita zoom dari sudut pandang keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, kan seperti itu. Maka tadi prinsipnya melayakkan diri, pantaskan diri, kemudian husnudonnya tadi asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan prinsip lain yang juga tidak kalah penting adalah apa? Allah selalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, meskipun kadang bahkan sering tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Pengennya itu sama yang putih, gagah, charming, cool, itu bacaan Qurannya itu fasih, itu. Dapatnya jebol ternyata pendek, hitam, nggak ganteng tapi macem. Yang paling penting kan macem, bukan ganteng atau cantiknya, gitu. Cantik tapi kalau nggak macem, yo nggak enak dipandang, gitu. Ganteng tapi kalau nggak macem, yo sama juga dilihat, nggak nyenengin, malah bikin jelek, gitu. Nah ini ya, dan teman-teman yang dirahmati Allah SWT, prinsip berikutnya yang harus kita pakai adalah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinlah ketika kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah itu, Allah tahu bahwa kita mampu mengemban amanah dan tanggung jawab pernikahan. Yang penting tadi kita bereskan dulu hal-hal yang soal mindset, tujuan dan lain sebagainya. Karena ngeri ya, ada seorang salaf namanya Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyampaikan, ya kurang lebih maknanya orang yang menikah karena harta nanti akan diuji dengan kefakiran. Orang yang menikah karena kehormatan, nasab dan lain sebagainya, maka akan diuji dengan kehinaan. Tapi kalau orang itu menikah karena agama, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya setidaknya minimal tadi kebahagiaan akhiratnya, seperti yang dialami oleh Asiyah binti Muzahib radhiyallahu anha. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Di dunia apa merasa bahagia? Ya dalam aspek-aspek tertentu, bisa jadi karena keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada takdir Allah, beliau merasakan bahagia. Tapi dilihat secara kacamata umum, jadi istrinya Fir'aun enaknya apa? Gitu. Tapi itu tadi dijanjikan kebahagiaan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting ketika menikah, jangan hanya karena nafsu, tapi hadirkan hati. Kayak gitu. Ketika akan menikah, jangan hanya karena mau, tapi memang karena mampu yang sudah terukur. Ketika akan menikah, jangan menikah karena orang lain, tapi menikah karena diri sendiri. Kenapa? Karena kalau karena nafsu itu nanti akan hilang. Ketika nafsu hilang, nanti kehilangan orientasi dalam menjalani hidup rumah tangga. Kemauan itu pun nanti akan hilang. Orang lain pun juga akan hilang. Maka ada salah satu teman saya itu nasihatkan kepada saya, ada beberapa hal yang kita itu tidak boleh perkepo, tidak boleh nggak enak sama orang. Di antaranya apa? Nikah itu jangan karena nggak enak. Wah, itu nggak enak sama ustadzku, sudah diupayakan gini gitu dan seterusnya. Padahal kita udah nggak seret sama yang
pilihkan misalkan karena memang tahu betul backgroundnya lain sebagainya, bukan karena faktor tadi ya rambutnya keriting ternyata karena pengennya yang punya rambut cepat misalkan dan lain sebagainya, bukan karena hal itu. Ya, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian hal lain yang mungkin kadang jadi jadi problem, jadi kekhawatiran ketika akan menikah. Ustaz, nanti kalau nikah itu ribet, saya belum menyiapkan lemari, saya belum menyiapkan VCA, nanti seserahannya gimana dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini apalagi memang kalau menuruti adat, menuruti tuntutan sosial itu kan wah repot sekali. Sebagian daerah malah kalau digawe itu seakan-akan wajib ada orkesnya, padahal nganggep orkesnya orang murah. Nah itu nggak murah ya, puluhan paling nggak itu, tinggal kelasnya. Nah itu, nah bagaimana sih sebenarnya menurut syariat kaitannya dengan pernikahan itu atau akad nikah itu? Ya ini saya sampaikan sekilas. Ini saya anggap tidak terlalu urgent. Yang lebih urgent justru yang sebelumnya tadi, kekhawatiran terkait dengan pernikahan tadi. Kalau menurut mazhab Hanafi, pernikahan itu sah, rukunnya cuma 2, ijab dan qabul. Kalau menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut jumhur, dan ini yang dipakai, diadopsi dalam undang-undang perkawinan di perundang-undangan negara kita, itu ada 4. Sigot itu ya artinya ijab dan qabul. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Jerman. Yang penting sesuai dan cocok. Kalau yang ijab itu menyebutkan maharnya misalkan 5 juta, ya qabulnya juga harus sesuai. Gitu. Yang penting sesuai tadi. Kemudian kalau mungkin teman-teman pernah melihat di beberapa akad nikah itu setelah halal, kemudian jawabnya itu ada jeda, maka disuruh pulang. Pernah lihat ya? Itu disuruh pulang. Kenapa? Karena kalau menurut jumhur, ijab dan qabul dalam akad nikah itu memang harus langsung disambut, tidak boleh ada jeda. Jadi memang langsung ketika halal langsung qabul itu nikah atas dijadikan menakuri halal. Nah seperti itu. Kalau pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia, tunai saya terima nikahnya dan seterusnya. Tidak boleh ada jeda. Kemudian kalau menurut jumhur, rukun yang kedua itu zauj. Zauj itu ya mempelai laki-laki. Kemudian yang ketiga zaujah, mempelai perempuan. Kemudian wali harus pakai wali. Kalau menurut jumhur ulama itu harus pakai wali. Jadi perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, harus dinikahkan oleh walinya. Dan wali yang paling diutamakan adalah bapak. Ketika bapak tidak ada, maka kakak atau adik. Ketika kakak atau adik tidak ada, maka pakde atau paman. Tapi yang dari bapak, bukan yang dari ibu. Apa itu bahasanya? Kalau dari bahasa Arab dibedakan antara paman dari bapak dan paman dari ibu. Kalau bahasa fikihnya itu amun itu saudara laki-lakinya bapak. Kalau saudara laki-lakinya ibu namanya kholun. Biasanya kalau di kalangan akhwat ada yang manggil amah itu kalau bahasa gaul anak-anak itu aunty. Bibi itu amah. Cuma amah itu amah itu bibi dari bapak. Kalau bibi dari ibu namanya kholah, bukan amah. Nah ini kalau jumhur cukup 4 ini, siwat, ijab qabul, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali. Berarti kalau mazhab Hanafi tidak harus pakai wali, Ustaz? Ya. Kalau menurut mazhab Hanafi tidak harus pakai wali. Tapi sekali lagi yang lebih mendatangkan maslahat sehingga kemudian diadopsi dan dijadikan undang-undang di negara kita adalah ya ada
walinya. Kalau tidak harus ada wali itu nanti riskan sekali, rawan sekali. Ini. Nah, selain daripada itu, hal-hal yang juga harus dipenuhi kaitannya dengan akad nikah adalah syarat-syarat nikah. Di antara syarat-syarat nikah adalah apa? Seorang mempelai laki-laki itu harus sudah ahliyatut tasarruf. Kalau ini sih insya Allah tidak jadi masalah di negara kita. Ahliyatut tasarruf itu artinya memang sudah memiliki kelayakan untuk melakukan muamalah. Kalau bahasa kita standarnya akil balik, standarnya akil balik. Dan kalau di Indonesia kan bahkan kalau menikah di bawah umur itu kan harus bikin surat pernyataan, iya Pak ya? Iya, seingat saya gitu. Karena dulu istri saya juga disuruh tanda tangan, orang tuanya disuruh tanda tangan, karena menikahnya belum mencapai usia minimal, Jadi seingat saya dulu tuh disuruh tanda tangan itu. Ya, jadi kalau kaitannya dengan ini insya Allah clear kalau di negara kita. Artinya anak SMP, anak SMA itu secara fikih itu sudah boleh untuk nikah. Kemudian kalau dari mempelai perempuan disyaratkan apa? Harus 100% perempuan. Nggak boleh ujuk-ujuk ternyata gitu ya. Jadi memang harus betul-betul murni 100% perempuan. Kemudian bukan mahram. Inilah kenapa dulu sempat di seri ke-5 atau ke-6 ya, saya lupa. Dulu kita bahas mahram. Kenapa? Karena mempelai perempuan itu harus dipastikan bukan mahramnya mempelai laki-laki, baik mahram selamanya maupun mahram sementara. Nah itu nggak boleh. Misalkan setelah ditelusuri ternyata nih yang dinikahi adalah bibit dari istrinya yang sekarang mau nikah lagi, ternyata yang dinikahi adalah bibitnya istri yang sekarang. Nah itu kan tidak boleh karena mahram sementara. Tuh, saya jadi ingat kemarin ketika saya posting status WA poster kajian kita ini, judulnya kan menikah, siapa takut. Nggak ada tanda seru, nggak ada tanda tanya. So beberapa teman ada yang WA saya, salah satu di antaranya itu kakak kelas saya dulu ketika di Mahatali. Ada yang WA saya, Rit, itu judulnya keliru gitu. Nah yang betul gimana Bang? Itu setelah menikah itu ada laginya harusnya. Aduh, belum kelas saya. Itu belum kelas saya gitu. Nah ini. Kemudian kalau kita berbicara syarat-syarat yang lain, diantaranya ya pernikahan itu harus takbid. Takbid itu bukan atau tidak dibatasi oleh tempo. Nikah itu ya harus selamanya, tidak boleh saya nikahi hanya 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, atau bahasa kita kawin kontrak. Nah itu tidak bisa, tidak sah nanti. Jadi memang harus redaksinya itu harus selamanya, tidak boleh terikat waktu. Kemudian di antara syarat adalah asyahadah, harus ada saksi 2 laki-laki kalau menurut jumhur. Kalau menurut mazhab Hanafi boleh perempuan, tapi yang kita pakai ya yang jumhur ini. Kesaksian itu harus dari laki-laki, disyaratkan laki-lakinya ini yang sudah akil balik muslim, kemudian adil dalam arti bukan pelaku dosa besar, Kemudian disyaratkan pula ridho wal ikhtiyar. Ridho ini apa? Ya ridho, ikhlas dan atas pilihannya sendiri, bukan dalam kondisi dipaksa. Tapi banyak orang yang menikah karena terpaksa. Itu gimana akadnya, sah atau tidak sah? Menurut sebagian ulama yang seperti itu tidak ngefek kepada akad nikah. Yang dimaksud dipaksa nikah dengan ancaman akan dibunuh atau dipotong salah satu anggota
tubuhnya. Nah, itu baru nanti bisa ngefek. Itu pun sebagian ulama menyebutkan bahwa kalau dia tetap melangsungkan akad, ya pernikahannya tetap sah. Makanya kembali ke tadi, jangan nggak enakan. Kalau memang nggak cocok, dikomunikasikan, disampaikan, dan seperti itu. Apalagi gagal nikah hanya karena, mohon maaf, wetone nggak apa namanya, wetonnya nggak cocok. Wetonnya nggak cocok. Walaupun kadang weton nggak cocok juga ketika diamati, oh iya ya, jebul enten sing wedok anu keroke, atau yang laki gini misalnya. Gitu. Jangan hanya gara-gara beda atau tidak cocok weton kemudian jadi menggagalkan atau membatalkan pernikahan. Ini kemudian ta'yinuz zaujain. Ta'yinuz zaujain ini ya dispesifikkan, artinya memang mempelai laki-lakinya siapa, mempelai perempuannya siapa. Ini kemudian disyaratkan juga tidak sedang ihram. Artinya kalau orang itu sedang umroh atau sedang haji, itu tidak boleh untuk melangsungkan akad nikah. Nah, gimana tak? Pengen akad di Masjidil Haram, Ustaz. Kalau pengen akad di Masjidil Haram, ya berarti diselesaikan dulu ihramnya. Ketika sudah selesai, baru kemudian akad nikah. Karena akad nikah di Masjidil Haram itu biayanya ya banyak. Dan bawa KUA-nya ke sana gimana? Atau kalau tidak, ya berarti nikah sah dulu, baru kemudian nanti ketika di Indonesia nikah dicatatkan di KUA. Nikah dicatatkan di KUA. Kalau kita kan mendefinisikan nikah siri kan itu ya, nikah siri itu nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Nah, gitu. Nikahnya tetap sama enggak? Ya selama rukun-rukunnya tadi terpenuhi secara syariat, ya tetap sah. Cuma nanti kalau ada sengketa apa dibawa ke pengadilan, ke ranah hukum, ya tidak bisa karena tidak ada pencatatan administrasi pemerintahannya. Itu kemudian mahar ini menjadi syarat menurut mazhab Maliki, tapi jumhur tidak mensyaratkan. Artinya ketika akad nikah kok belum ada mahar, itu tetap sah akadnya menurut jumhur ulama. Mahar ini nanti baru wajib kalau sudah terjadi hubungan suami istri, baru nanti wajib mahar itu. Kalau tidak disebutkan nominalnya atau bentuknya ketika akad nikah, maka nanti maharnya menggunakan mahar mithal. Mahar mithal itu yang mahar yang diukur berdasarkan mahar ibunya dan kakak-kakaknya. Dulu ibunya, kakak-kakaknya itu maharnya apa? Ya, kalau misalkan kakak-kakaknya dulu itu maharnya 20 gram emas, ya berarti adiknya nanti juga sama 20 gram emas. Kalau tidak disebutkan ketika akad nikah. Ini pun kalau di negara kita, selama kita mencatatkan ke KUA, insya Allah aman clear. Karena biasanya sebelum hari H itu calon suami, calon istri dipanggil ke KUA untuk memastikan. Dulu pengalaman saya gitu, memastikan laki-laki tenan ora, wedok tenan ora, yang laki-laki tenan sik Joko apa enggak. Kalau memang pas daftar keterangannya perjaka, yang perempuan masih perawan atau tidak. Tapi nggak dicek, hanya sekedar ditanya aja, hanya sekedar ditanya di KUA kan seperti itu. Kemudian nanti ditanya biasanya maharnya apa, soalnya kaitannya dengan pencatatan di buku nikah. Kalau kita catatkan pernikahan di KUA, nah seperti itu. Nah kaitannya dengan mahar ini perlu saya sampaikan, walaupun yang ikhwan sudah nikah semua. Banyak di antara kita itu justru malah maharnya sedikit, seserahannya yang banyak. Itu keliru. Sebenarnya kalau menurut syariat itu yang diperbanyak adalah maharnya. Ya berarti apa tidak boleh tak seserahannya banyak? Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi maharnya janganlah
seperangkat alat sholat kok, Mbok setidaknya ada 1 gram kayak apa 2 gram. Jangan hanya sekedar seperangkat alat sholat. Kecuali kalau seperangkat alat sholat sama jide ya tidak apa-apa. Sama jide kan larang sama jide. Ini ya. Kemudian menurut madhab Maliki juga tidak boleh kitmanuz zawaj, tidak boleh disembunyikan. Dalam arti apa? Tidak diadakan walimah, tidak diadakan walimah. Kemudian disyaratkan juga menurut madhab Maliki bahwa salah satu dari 2 mempelai tidak sedang mengalami penyakit yang diduga kuat. Penyakit itu akan menghantarkan dia pada kematian. Kan ada ya yang menikah tapi salah satu dari mempelai itu sudah kiwir-kiwir, ibaratnya itu sudah kiwir-kiwir, karet yang ini jamin misalnya apa, tinggal nunggu harinya. Kalau madhab Maliki tidak membolehkan, syaratnya harus dalam kondisi tidak mengalami sakit yang diduga kuat akan menghantarkan pada kematian. Itu diantara beberapa teknis kaitannya dengan akad nikah, rukun dan syarat-syaratnya. Tapi karena sekali lagi sudah banyak diakomodir oleh peraturan perundang-undangan perkawinan yang biasanya kalau kita mencatatkan di KUA itu sudah dibimbing utuh oleh pihak KUA, maka jadi saya lebih banyak berbicara tentang kekhawatiran dan itu orang takut itu sebabnya 1 karena tidak tahu, 2 bisa jadi karena tahu. Kalau tidak tahu cara supaya tidak takut ya belajar biar tahu. Takut nanti nggak bisa jadi istri yang soleha. Ada jadi istri yang soleha itu kan gampang. Kewajiban istri itu kan 1 ya, melayani aja. Kewajiban suami ya 1 yang paling penting, ngasih nafkah. Ngasih nafkah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin ngalor ngidul apa yang bisa kita bahas terkait dengan tema kita menikah siapa takut. Takut itu bagi mereka yang belum belajar, mereka yang belum menyiapkan diri, mereka yang terus melihat ke belakang. Mereka yang terus melihat ke belakang. Apa tidak boleh Ustaz melihat ke belakang? Tidak boleh, nanti nabrak. Kalau bolehnya lihat spion, itu tidak apa-apa. Menoleh ke belakang dengan lihat spion itu beda. Gitu. Kalau lihat spion, melihat dari sudut pandang kecil supaya yang di belakang ini tidak membahayakan kita. Gitu. Tapi kalau menoleh ke belakang, ya otomatis gitu. Nabrak nanti kita. Nah itu teman-teman yang dirahmati Allah SWT, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Mungkin dipandu oleh moderator atau langsung? Ya, kita lanjut diskusi atau tanya jawab mungkin. Sudah ada kayaknya, masuk. Sudah. Ya, silakan. Yang punya pertanyaan boleh langsung disampaikan, tidak apa-apa. Ada? Belum ada Mas. Dibacakan dulu aja yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya Tat. Ya. Yaitu apa namanya, orang tuanya anak ini lahir dari di luar nikah. Ya. Dan untuk walinya yang
walinya itu harus siapa maksudnya? Siapa yang menjadi wali untuk dia ketika dia nikah, karena dia lahir di luar nikah itu ya. Itu sebenarnya perlu dicek ya, maksudnya perlu ditelusur dulu ibunya itu sebelum melahirkan dia itu nikah atau tidak. Sebagian ulama menyebutkan kalau seorang perempuan yang mohon maaf berzina kemudian hamil sebelum melahirkan dia nikah, maka anaknya boleh nanti diwalii oleh suaminya, walaupun suami yang menikahi dia bukan yang dulu mohon maaf menzinai dia. Nah, yang jadi soal kalau lahirnya itu sebelum ibunya menikah. Kalau lahirnya sebelum ibunya menikah, artinya memang betul-betul dia tidak punya bapak, karena bapak atau laki-laki yang menzinai ibunya kan tidak bisa dinasabkan kepada dia, tidak bisa dinasabkan kepada dia, dan jelas tidak punya hak untuk menjadi wali. Maka walinya adalah wali hakim. Wali hakim itu ya berarti kalau sekarang naib dari KUA itu yang berhak dan sah secara syariat untuk menikahkan si perempuan ini. Allah bisa sejauh yang saya baca dan pelajari seperti itu. Itu ya. Kecuali kalau ini nikah pertama kan, bukan nikah kedua kan? Nikah pertama ya. Kalau nikah kedua itu gini, sebagian ulama menyebutkan, tapi ini pendapat yang jarang dipakai memang sebenarnya. Seorang perempuan yang dia itu janda itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Tapi ini pendapat sebagian kecil, jarang dipakai. Silakan berikutnya. Ini saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ini saya sedikit cerita saya. Dulu saya punya ada karyawan saya. Dia itu ya itulah pentingnya ilmu ya, salah satunya tuh. Jadi dia itu nikah, keadaannya tuh dia itu udah punya anak tiga, anaknya tiga. Selama kerja sama saya dia cerita kalau dulu nikahnya itu nggak ada akadnya. Jadi orangnya itu saking mungkin ya emang gitu kekurangan ilmunya itu, dia itu nembak ke KUA lewat mertuanya. Jadi bukunya tuh langsung diterima gitu Ustaz. Nah jadi dia tuh ngerasa nggak ada akad. Nah waktu itu posisi anak sudah 3. Nah itu saya juga sempat shock gitu. Berarti selama ini kan nggak ada akad, otomatis zina gitu. Terus menghasilkan 3 anak juga gitu. Meskipun itu murni anaknya lahir setelah dia resepsinya ada tapi akadnya nggak ada. Karena emang ya itulah agak complicated gitu. Jadi saya belajar dari situ kalau emang ilmu itu penting, terutama dalam menikah. Yang dia alami selama kerja sama saya itu, dia tuh banyak ngeluh, tuntutannya ekonominya tuh wah terpuruk banget gitu. Terus dia tuh konsultasi, kenapa ya mas? Saya mikir mungkin dari situ pintunya Pak. Terus saya konsultasi sama Ustadz, itu akad ulang. Emang Ustadz juga menganjurkan akad ulang. Waktu itu kita hadirkan juga walinya, kita akad ulang karena ya emang harus ini. Jadi mereka menikah itu emang dikontrol sama mertuanya. Susahnya tuh di situ, kalau kebanyakan ikut campur dari orang tua. Nah itu status anaknya nanti gimana Ustaz ya? Nah ini kasus yang baru dan saya belum tahu juga. Ini nanti saya perlu belajar ya. Karena itu memang sudah dipastikan bahwa dulu nggak ada akad. Sudah ya. Sudah. Itu berarti beli buku nikah berarti. Iya, jadi mertuanya itu punya kenalan di KUA. Dia cuma ngasihin KTP sama berkas-berkasnya.
Allah, bisa ya gitu ya. Bisa, saya juga nggak sempat pikir. Ya. Nanti insya Allah kita simpan untuk pertemuan yang berikutnya insya Allah. Allah alam bisa, saya belum bisa jawab untuk yang itu. Ya itulah betul apa yang disampaikan oleh masnya ini. Jadi ilmu itu begitu penting ya. Bahkan kalau kita telusur, kita baca, sebagian ulama itu memasukkan fikih nikah itu bagian daripada ilmu hal, ilmu yang wajib dipelajari, khususnya terutama ya mereka akan nikah, kan gitu. Makanya persiapan mental tadi, persiapan spiritual itu penting, persiapan ilmu juga penting. Jangan sampai nanti menikah ternyata walinya keliru, yang itu. Jangan sampai nanti nikah ternyata ada syaratnya yang tidak terpenuhi. Jangan sampai sudah hidup bareng bertahun-tahun ternyata jebul menurut syariat hubungan keduanya itu belum sah, atau walaupun awalnya sah tapi di tengah jalan sudah dianggap batal oleh syariat karena salah satu dari keduanya murtad misalnya. Kan banyak yang seperti itu. Awal nikah sama-sama Islam, tapi di tengah perjalanan yang satu murtad. Tidak apa-apa lah kamu milih itu. Kan itu yang dijadikan dalil nanti lagunya for ya, betul ya? Betul ya, salah. Itulah pokoknya. Itu. Yang dijadikan dalil malah lagunya orang, bukan syariat, bukan ayat atau bukan hadis. Dan yang seperti ini juga banyak kita temukan. Tetap serumah menganggap masih sah suami istri padahal yang satu sudah murtad. Nah, ini dari sudut pandang syariat Islam, kita sebagai seorang muslim ya hubungan yang dilakukan ya zina karena sudah bubar, sudah batal itu akad nikahnya itu. Itu ya Mas ya. Ada apa? Ada lagi Mas masuk? Yang satu lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Izin tanya Ustaz. Misalkan kita kan sedang ta'aruf Ustaz. Setelah itu kalau kita tahu itu jodoh kita apa bukan, itu gimana ya Ustaz? Padahal udah srek tapi ada yang ganjel gitu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal bagaimana kita memandang makna jodoh. Ini dulu di seri kedua atau ketiga sudah pernah kita bahas ya. Ya ketika judulnya apa? Jodoh dicari atau dinanti. Kalau kita definisikan jodoh adalah pasangan abadi kita di surga, maka kita tidak bisa memastikan bahwa pasangan kita hari ini pun apakah akan menjadi jodoh kita atau tidak. Karena masa depan kita bahkan 1 menit lagi kita tidak tahu. Kalau kita maknai jodoh adalah pasangan kita di dunia, maka apakah dia jodoh kita atau tidak? Kalau belum akad ya belum jodoh kita. Tapi kalau sudah akad ya berarti dia jodoh kita. Itu pun belum tentu dia akan menjadi jodoh kita terus. Kenapa? Karena ya tadi itu namanya perjalanan kehidupan, karena satu dan lain hal sudah betul-betul tidak kuat, tidak betah, akhirnya kemudian memilih jalur pisah. Saya punya teman pernikahannya 1 atau 2 tahunan. Ya akhirnya kemudian memilih untuk berhenti, memilih untuk berlabuh, kemudian berpisah. Kenapa? Karena ternyata mantan istrinya ternyata main mata dengan laki-laki lain. Dan laki-laki lain ini usut punya usut ternyata berasal dari masa lalu, alias mantannya. Maka termasuk yang harus diselesaikan sebelum menikah itu seluruh masa lalu itu.
mantan itu harus dibereskan, harus digulung, harus di ucap buang ke tong sampah. Enggak, maksudnya ya sudah selesai, ya sudah gitu maksudnya. Ya, Allah bisa. Kalau itu tadi, bagaimana kita tahu dia jodoh kita atau tidak, tinggal bagaimana kita memandang atau mendeskripsikan apa itu jodoh. Cuma biasanya memang kalau sudah proses semakin hari itu biasanya memang ada aja ujiannya, ada aja was-wasnya. Selama was-was itu hanya sekedar was-was, ya diusir saja. Tapi kalau was-wasnya itu tidak seretnya itu karena memang fakta yang sangat sulit untuk kita terima, apalagi nanti untuk ada di dalam keluarga dan rumah tangga yang akan dibina selama sisa umur hidup, ya lebih baik kalau saya pribadi diselehkan aja. Kalau memang tadi ya betul-betul berdasarkan fakta tadi. Tapi kalau hanya sekedar was-was, ini kayaknya emang setan nggak pengen deh aku nikah. Setan itu kan paling senang kalau memisahkan dua sepasang suami istri. Menggagalkan pernikahan itu juga bagian daripada misinya setan. Ya senang setan. Allah Alam. Cukup? Nggak ada? Ahmad ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian. Ada salah kata, salah tindak tanduk, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzambin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.